Oke, halo guys, kembali bersama dengan saya Ivan lagi di MyTech Audio. Jadi saya tahu ada beberapa viewer yang udah request ke saya untuk review beberapa produk speaker. Tapi mohon maaf banget ya, kalau belum semuanya kesampaian satu-satu dan mungkin ada yang nggak kesampaian juga untuk direview karena waktu saya terbatas. Sekarang, menuruti salah satu request dari salah satu viewer, saya saat ini sudah bersama dengan Bluetooth speaker Vivan VS30. VS30 ini mungkin produk Vivan pertama yang saya review di channel ini. Kayaknya saya belum pernah sih review produk Vivan. Dulu pernah saya masukin Vivan VS12 ke comparison, tapi belum pernah saya buat review khususnya. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, kalau VS30 ini saya beli pakai duit saya sendiri di harga Rp510.000 dan udah saya coba selama 2-3 minggu terakhir. Dan Vivan ini salah satu company yang masih berbaik hati ngasih kabel jack 3,5 mm. Di saat makin banyak brand lain malah menyunat jack 3,5 mm dari produk Bluetooth speaker mereka. Next, kita juga bakal dapetin kabel charger USB-C ke USB-A, kartu garansi, dan buku panduan, serta ya unit speakernya sendiri lah. Dan tentunya semua opini di video ini adalah murni dari pendapat saya buat bantu menambah referensi kalian di sini. Review dimulai sekarang. Layaknya tumbler atau botol minum, Vivan VS30 ini punya bentuk yang cenderung melonjong dengan material yang nggak terkesan murahan di sini kalau saya lihat ya. Sekujur bodinya dilapisin fabric dan matte silicone, agak lebih oke dari Active 2 Pro-nya Eagle yang di sini masih menampilkan plastik di sebagian bodinya. Dan yang unik dari Vivan VS30 ini apalagi kalau bukan knob putar di bagian atasnya ini teman-teman. Yang di sini selain berfungsi buat play pause dengan cara ditekan-tekan, tapi juga berfungsi buat naik turunin volume dengan cara diputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Saya awalnya ngerasa ini cuma gimmick doang, tapi setelah saya pakai sendiri, ini cukup praktis loh. Terutama waktu saya pakai Bluetooth speaker ini buat ngiringin kerja dengan posisi speaker di dekat saya. Ketika saya mau naikin atau nurunin volume, saya nggak perlu noleh ke speakernya. Langsung feeling aja buat muter-muter knobnya di sini. Kalau di speaker lain, biasanya saya harus noleh ke speakernya dulu dan cari tombol plus minus dari volumenya. Atau mungkin saya harus ngeraih HP saya dulu untuk naikin atau nurunin volumenya. Yang mana kedua aktivitas ini biasanya mengalihkan fokus dan penglihatan saya dari kerjaan saya ke speakernya. BTW di sini kalau kita putar knobnya teman-teman, berasa kayak ada titik-titik pengunci gitu. Yang ngebikin putaran knobnya di sini nggak berasa terlalu longgar atau lost gitu. Dan nggak berasa murahan. Disediakan juga strap buat ngantungin speaker ini dan segala pertombolan mulai dari tombol mode bass dan mode normal yang di sini saya juga nggak terlalu ngerasa ada bedanya sih ya. Warna biru nunjukin mode normal dan warna putih nunjukin mode bass. Lalu ada tombol naik turunin volume buat kalian yang lebih suka pakai tombol dan juga ada tombol buat masuk mode TWS. Terakhir ada flap karet kedap air berisi jack 3,5 mm dan port USB-C. Sementara di bagian bawah cuma ada passive radiator yang di sini geraknya aja minim banget teman-teman. Oke, terakhir dari fisiknya, IP rating sudah IPX7, semakin standar saat ini di dunia Bluetooth speaker. Dan setelah saya tes sendiri, cemplungin ke air, Vivan VS30 saya masih bisa saya pakai dengan normal setelahnya. Nice. Klaim baterainya Vivan bilang bisa 15 jam nonstop pemutaran musik. Di tes yang saya lakukan di volume 50%, saya dapat hasil 27 jam 32 menit. 27 jam. Hampir 2 kali klaimnya. Tapi jadi catatan di sini teman-teman, kalau volume 50% di speaker ini menurut saya nggak begitu kenceng melihat ukurannya. Sebagai perbandingan, kalau saya bandingin ya dengan Eagle Active 2 Pro, volume 70% di Vivan VS30 ini cuma setara dengan volume 50% di Active 2 Pro. Sementara untuk ngecharge-nya, speaker ini butuh waktu sekitar 3 jam dari 0 sampai 100% level baterai. Untuk Bluetooth, udah pakai versi 5,0 dengan jangkauan wireless maksimum di tempat terbuka, saya dapetin hasil 83 meter. Hasil yang cukup wow. Untuk delaynya saya rasa masih normal, wajar aja. Saya nggak ngerasa ada delay yang mengganggu. Kalau dikritisin baik-baik di YouTube, yes, kadang berasa ada sedikit delay. Tapi masih normal-normal aja dan overall nggak begitu mengganggu. Mode TWS stereo pairing support,
tapi belum bisa connect kedua perangkat di saat yang bersamaan. Kodeknya juga masih pakai SBC, dan terakhir sebelum ke audio, speaker ini juga masih dilengkapi dengan mikrofon sehingga kalian bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone, teman-teman. Sekarang kita dengerin dulu call sample kualitas mikrofon dari speaker ini. Yuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya, teman-teman. Sekarang kita akan berpindah ke Bluetooth speaker Vivan VS30. Yuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Bluetooth speaker Vivan VS30, teman-teman. Saat ini saya berada di jarak sekitar 1 meter di depan speaker ini. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di speaker ini ketika dipakai sebagai speakerphone? Kalau saya sekarang mendekat ke speakernya, teman-teman, seperti ini, saya berada di sebelah speakernya. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Vivan VS30 ini? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, tiba saatnya kita untuk ngebahas audio. Sebelumnya, seperti biasa, kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. Saya akan masukkan Vivan VS30 di compare dengan beberapa Bluetooth speaker lain nanti. Yuk. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking your vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Ooh, yeah. I'm the lazy one, so I guess I should. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Don't shade, that's a no, no. Hey, bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you can show me out of here. I think she got something indeed. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing, and we can be so much more than who we are. So much more than who we are. We can, we can. And knee deep in while the world just falls apart. At the rise above it all. We can. Got me saying, hey, girl, will you marry me? 2 kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait, you forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. You don't need to worry, 'cause I got this all down. And we'll get on together. Find time, just want the mood to be right. Keeping it low in the night, yeah. So long since I get a glimpse of a light. It's blurring out my eyes.
we should open up a window. I can't see clear. I know how to window, cause it's just my habits, and I can't describe it. And she can talk about it like it's magic, the way that she loves my habits. I'm good, giving her compliments. I'm yours if you need a friend, yeah. Fake one, staying until the end. Yeah, I know how to play pretend. Tell me, how do I get inside? Open up your mind. In this I know how to win a fight, cause it's just my habit, and I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. Alright teman-teman, audio sampel tadi bukan representasi akurat 100% suara dari masing-masing speaker. Tapi di sini kalian bisa compare satu speaker dengan speaker lainnya. Pertama, soal volume atau loudness terlebih dahulu. Secara loudness menurut saya Vivan VS30 ini termasuk normal-normal aja untuk ukurannya. Di ruangan saya yang berukuran 4x5 meter, saya biasa pakai speaker ini di volume 60-70%. Dan juga di volume maksimal, speaker ini saya ngerasa juga masih agak kalah kenceng, sedikit kalah kenceng dari Eagle Active 2 Pro. Meskipun di sini audionya Active 2 Pro bakal berasa bright banget di volume maksimal. Nah, berikutnya untuk sound quality. Langsung aja, saya punya banyak kritik untuk Bluetooth speaker satu ini. Tapi juga nanti ada beberapa poin positif dari Bluetooth speaker satu ini, teman-teman. Pertama-tama, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba saya masukin JBL Go 3 di audio sample indoor tadi? Ya, saya cuma iseng-iseng satir aja lah di sini ya. Terutama saya mau menyindir bass dari speaker ini. Karena di volume sedang, di volume indoor aja, saya masih ngerasa performa bass dari kedua speaker ini yang ukurannya beda banget, masih comparable, masih bisa dibandingin satu sama lain. Ya, well, meskipun Vivan VS30 secara bass agak lebih deep, agak lebih punch, tapi perbedaan bass antara kedua speaker ini nggak begitu jauh menurut saya. Masih comparable, dan bahkan secara volume sedang, 50, 60, 70%, dua speaker ini juga masih cukup bisa dibandingin satu sama lain. Bahkan dengan clarity lebih baik di JBL Go 3. Ya, tapi memang bass di speaker Vivan VS30 ini saya rasa kurang banget buat ukuran dan harganya. Jadi buat para basshead, mungkin kalian bisa stop nonton di sini ya. Skip aja speaker satu ini. Kalau kalian fokusnya cari Bluetooth speaker untuk jedak-jeduk, yang bassnya gede, nampol gitu, bahkan deep ya. Daripada Vivan VS30 ini, saya masih lebih rekomenin Eagle Active 2 Pro yang harganya juga lebih murah. Lalu juga ada Eagle Thera 3 Mini, dan bahkan Vivan VS12. Yes, kakaknya yang ukurannya lebih kecil tapi bassnya lebih deep dan lebih jedak-jeduk. Sedangkan Vivan VS30 ini menurut saya secara tonal dia lebih cenderung mid-centric ya. Dia fokusnya di mid, dimana mid-range-nya menurut saya relatif lebih dominan daripada treble dan terutama daripada bass-nya. Presentasi treble di speaker ini cocok buat kalian yang suka presentasi treble yang smooth, inovatif. Meskipun saya ngerasa extension-nya kurang, agak cepet roll off. Jadi buat kalian yang suka treble dengan karakter lebih metalik, agak lebih kering gitu ya, mungkin Vivan VS30 ini bakal kurang cocok. Misal kalau saya bandingin dengan Eagle Active 2 Pro di sini, saya masih merasa Active 2 Pro punya treble yang lebih di boost karena dia lebih bright ya. Treble-nya overall lebih sparkle, ada peak-peak tertentu di region treble-nya yang bantu kasih kesan wow kalau saya bilangnya. Ada kesan wow-nya di sini. Meskipun saya juga paham buat sebagian orang treble-nya ini sudah agak too much, agak berlebihan ya. Dan udah cepet bikin telinga capek untuk pendengaran dalam waktu yang lama. Lalu soal kedinamisan, buat saya audio Vivan VS30 ini juga masih terdengar kurang dinamis.
terutama kalau saya bandingin sama Eagle Active 2 Pro, terutama akibat kuantitas dan extension bass yang lebih dapat di Eagle Active 2 Pro. Ini bantu kasih kesan audio yang lebih dinamis di sini. Tapi sekarang, kalau kita bicara soal sisi positif dari Vivan VS30 ini, yakni mid-range. Menurut saya, mid-range adalah aspek terbaik dari Vivan VS30 ini. Untungnya nggak seperti treble dan terutama bassnya, Vivan VS30 ini punya mid-range yang cenderung fine-fine aja. Smooth, full body, nggak cepet bikin telinga capek untuk pendengaran waktu yang lama. Dan kalau disuruh milih, saya bakal lebih milih mid-range-nya Vivan VS30. Ini subjektif ya teman-teman. Ini menurut saya, dan ini untuk selera saya masih lebih suka mid-range-nya Vivan VS30 daripada mid-range-nya Eagle Active 2 Pro dan juga Eagle Thera 3 Mini. Satu-satu. Kalau di Thera 3 Mini, saya merasa porsi bassnya terlalu dominan di sini. Ini ngebikin mid-range di speaker ini jadi berasa lebih mundur dan relatif lebih sering tertutup oleh bassnya dibanding dua speaker lainnya di sini. Dan secara clarity, Thera 3 Mini saya ini masih di bawah Vivan VS30. Saya bilang Thera 3 Mini saya ya teman-teman, karena Thera 3 Mini saya ini yang versi lama, bukan yang mode 3 EQ. Nah, kalau secara mid-range, Vivan VS30 ini adalah menurut saya upgrade dari mid-range-nya Thera 3 Mini. Tapi kalau dibandingin sama mid-range-nya Eagle Active 2 Pro, overall saya ngerasa ini faktor selera aja teman-teman. Dimana mid-range-nya Eagle Active 2 Pro meskipun lebih oke secara micro detail atau tekstur vokal dan instrumen-instrumen di daerah mid-range, tapi timbre-nya ini berasa kayak lebih kering, jauh lebih kurus dibandingin timbre mid-range di Vivan VS30. Namun saya juga paham, buat orang-orang yang terbiasa buat dengerin audio yang bright, yang suka banget sama micro detail, serious listener gitu ya, kalau saya bilangnya, buat orang-orang ini, presentasi mid-nya Vivan VS30 ini bakal terdengar kayak udah madi bisa dibilang, lebih hazy, kayak lebih minim definisi gitu. Meskipun di sini cukup tebal, tapi kalau cuma buat jadi musik latar belakang di ruangan, pengiring kalian kerja, Vivan VS30 ini masih oke-oke aja. Karena karakternya yang menurut saya nggak begitu berasa ada peak-peak tertentu atau sibilan yang mengganggu. Dan buat audio dispersion ke berbagai sudut atau berbagai arah di sini, jelas Vivan VS30 lebih unggul daripada Eagle Active 2 Pro karena karakternya yang 360 degree sound. Bandingin sama Eagle Active 2 Pro yang di sini cuma pakai dual front firing driver aja, tanpa tweeter, tanpa konsep 360 derajat. Meskipun sebenarnya untuk ukuran Bluetooth speaker tanpa tweeter, bukan 360 derajat, Eagle Active 2 Pro ini masih tergolong Bluetooth speaker yang bisa kasih audio dispersion cukup oke. Berkat karakternya yang cenderung bright juga di sini saya rasa, dan treble yang cukup diboost. Tapi ya, kalau dibandingin sama Vivan, jelas Vivan lebih oke secara audio dispersion. Lalu juga secara presentasi audionya, saya masih merasa Vivan VS30 berasa lebih open, kayak agak lebih lega gitu teman-teman, lebih ngebuka lah. Terutama kalau diposisiin dua speaker ini secara berdiri gini ya, Active 2 Pro saya posisiin berdiri juga. Kalau di compare sebelah-sebelahan, audio di Eagle Active 2 Pro kayak terdengar lebih terpusat di speakernya, kayak lebih sempit gitu. Dibandingkan Vivan VS30 yang di sini menurut saya berasa kayak agak lebih lega, lebih ngebuka. Tapi Active 2 Pro pun bisa kok kalau audionya mau dibikin berasa lebih open gitu. Tinggal kalian ubah posisinya ke horizontal gini teman-teman. Ini langsung berasa kayak lebih melebar gitu. Jadi tinggal atur posisinya aja di sini. Dan posisi horizontal ini memang posisi yang sering banget saya pakai, yang saya suka untuk Eagle Active 2 Pro dibandingkan posisi berdiri. Jadi kalau saya rangkum dari impresi saya overall, secara impresi positifnya dulu, Vivan VS30 pertama punya mid-range yang lumayan tebal dan smooth. Jelas karakter mid-range-nya di sini beda banget ya sama karakter mid-nya Vivan VS12 yang pernah saya coba dulu. Udah, lupakan itu. Lalu poin positif lainnya, audionya di sini cukup open atau lumayan lega gitu kalau menurut saya, dan juga punya audio dispersion yang cukup oke. Plus recommended buat didengerin untuk pemakaian waktu yang lama. Jadi buat dengerin musik lama-lama gitu, nggak akan bikin telinga cepet capek. Especially kalau dibandingin sama Eagle Active 2 Pro di sini. Dan saya sendiri pun udah beberapa kali kok pakai speaker ini buat nemenin saya kerja. Tapi raport merahnya di sini sayangnya cukup banyak. Terutama kalau kita bandingin dengan kompetitornya teman-teman. Seperti Eagle Active 2 Pro. Mulai dari bass, baik secara punch, gebokan, ataupun secara extension bassnya yang kurang banget buat ukurannya. Dan bassnya ini minim banget. Nggak peduli saya pakai mode bass atau mode normal.
Yang saya sendiri nggak ngerasa ada perbedaan yang gimana sih. Malah ini sekedar kayak gimmick aja menurut saya. Lalu, rapot merah lainnya ada di kedinamisan. Speaker ini secara kedinamisan menurut saya flat aja. Kurang wow factor gitu loh teman-teman. Terutama buat kalian yang suka audio yang lebih punya clarity dan lebih dinamis. Ada Eagle Active 2 Pro benchmark saya saat ini untuk Bluetooth speaker compact harga 500.000 ke bawah. Dan gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf banget buat kalian para fans speaker Vivan atau brand Vivan in general. Tapi hey, audio is subjective in the end. Pendapat saya hanyalah sebatas pendapat. Gak ada benar, gak ada salah. Percaya aja sama telinga dan selera musik kalian sendiri-sendiri. Itu yang akan buat kalian happy pada akhirnya. Review saya ini hanya sebatas referensi aja. So, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Thank you udah nonton. See you. Bye guys.